Perkenalkan, nama saya Aurelia Ayu Hendrita dengan NIM V8124002. Di sini saya berperan sebagai scriptwriter dan juga narator. Halo semua, perkenalkan saya Veronica Alda Avionita dengan NIM V8124021. Saya sebagai narator dan editor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyila Rumkiranti dengan NIM V8124063 sebagai kameramen dan narator. Halo semua, perkenalkan nama aku Faris Haramaningrum dengan NIM V8124073. Di sini saya sebagai Sinta dan editor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanadia Kusumaningtyas dengan NIM V8124076 sebagai scriptwriter dan narator. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haya Amani dengan NIM V8124077. Di sini saya sebagai editor dan juga narator. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfi Fatkur Rahman dengan NIM V8124083. Saya sebagai Jaka dan Perkap. Halo semua, perkenalkan saya Istoria Widabella Azahra dengan NIM V8124080. Di sini saya sebagai Ria dan editor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naisila Putri Pratiwi dengan NIM V8124093. Saya sebagai scriptwriter dan narator. Halo, saya Yisrael Bonrikes dengan NIM V8124105 sebagai narator dan kameramen. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan bekerja di ketinggian. Jak, dengerin dulu. Nanti salah paham loh. Nah udahlah, yang penting kerjaan cepat selesai. Keselamatan adalah prioritas utama kita. Jak, PTW-nya belum ada, tadi harus juga belum siap, jangan nekat. Lama nungguin, aku udah biasa kok naik ke tower. Jak, bangun Jak. Jak, bangun Jak. Aduh. Halo teman-teman semuanya. Ternyata ngeri banget ya kalau kita bekerja di tempat yang berbahaya tanpa pakai APD. Ternyata hal kayak gini tuh erat banget kaitannya dengan karakter dan kesadaran K3. Karakter K3 adalah seperangkat nilai, sikap, dan juga kebiasaan positif individu dalam menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerjanya. Kalau kesadaran K3 berarti pemahaman dan komitmen dari setiap individu untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya melalui tindakan yang sesuai dengan prosedur K3. Nah, kesadaran inilah yang nantinya akan menjadi dasar dari karakter K3. Kesadaran dan karakter K3 bersinergi untuk mencapai tujuan berupa menciptakan budaya kerja aman dan sehat secara berkelanjutan. Bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran dan integritas pribadi. Karakter positif yang dibentuk dalam konteks K3 antara lain disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, integritas, dan ketekunan. Strateginya bisa dilakukan dengan pelatihan secara berkala, keteladanan atasan, serta budaya K3 yang terintegrasi lewat poster, slogan, dan sistem reward punishment. Selain itu, dapat melalui pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai ini ditanamkan sejak di bangku sekolah. Oh iya teman-teman, keselamatan kerja juga menyangkut hukum dan etika loh, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selain itu, etika kerja menuntut kita untuk jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, nilai pentingnya meliputi ketaatan hukum, kejujuran dalam laporan, tanggung jawab, keadilan dalam keputusan, dan kepedulian moral terhadap sesama. Secara tidak langsung nih teman-teman, pendidikan kewarganegaraan ini melatih kita menjadi warga negara yang sadar akan hukum dan etika, termasuk di dunia kerja. Berhenti
kewarganegaraan tidak hanya soal politik, tapi juga soal menjaga lingkungan kerja yang aman. Melapor pelanggaran, mengikuti pelatihan, dan menjaga teman kerja merupakan bentuk partisipasi warga negara. Kampus bisa jadi tempat awal pembentukan budaya K3. Mahasiswa diajarkan kesadaran hukum, sikap kolektif, dan pentingnya literasi K3. Kita bisa menjadi pengawas sosial, pelapor pelanggaran, pendukung regulasi keselamatan, dan agen edukasi di komunitas masing-masing. PT Badak Natural Gas Liquefaction atau Badak LNG adalah kilang gas alam cair terbesar di Indonesia yang telah menjadi panutan dalam penerapan budaya keselamatan kerja. Perusahaan ini menerapkan sistem manajemen SHEQ yang mencakup safety, health, environment, dan quality. Mereka juga mengadopsi standar internasional ISRSA untuk meningkatkan performa keselamatan. Moto mereka jelas, I am committed to safety. Komitmen ini diwujudkan lewat pelatihan berkelanjutan dan pengawasan melekat di setiap lini kerja. PT Badak LNG telah meraih Safety Awards dari British Safety Council, Zero Accident dari pemerintah Indonesia, serta akreditasi ISO 14001 dan ISO 9001. Keberhasilan ini lahir dari budaya perusahaan yang menempatkan keselamatan sebagai identitas. Mereka tidak menunggu kecelakaan terjadi, tapi mencegah sejak awal. Inilah contoh nyata, perusahaan yang tidak hanya menerapkan K3 sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai panggilan moral dan tanggung jawab kewarganegaraan. Tidak hanya itu, pelaksanaan K3 yang baik di PT Badak LNG juga mencerminkan implementasi nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan di dunia kerja loh. Seperti yang pertama, pengadaan sertifikasi untuk masyarakat Bontang. Hal ini sesuai dengan pasal 28C UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, penyediaan APD lengkap untuk setiap pekerja. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang menyatakan bahwa pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan, menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang ketiga, pengadaan medical check-up untuk tenaga kerja setiap tahun. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi bahwa setiap pemberi kerja, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dalam mempekerjakan tenaga kerja, wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Yang keempat atau yang terakhir, peringatan Idul Adha dengan berkurban dan perayaan Paskah bagi pekerja Nasrani. Hal ini sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selain itu, PT Badak LNG mengutamakan keselamatan pekerjanya. Oleh karena itu, PT Badak LNG melakukan training evakuasi bagi pekerja di PT Badak LNG. Hal ini erat kaitannya dengan tanggung jawab dan kepedulian sosial yang termasuk dalam penerapan nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya kegiatan inspeksi rutin, edukasi, dan lomba bagi pekerjanya dapat mendorong tumbuhnya sikap disiplin, tanggung jawab, dan integritas, serta mendorong timbulnya kesadaran untuk berpartisipasi atau bergotong royong. Hal ini selaras dengan penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan perwakilan. PT Badak LNG banyak terlibat dalam kegiatan CSR, seperti pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat Bontang, mendirikan rumah sakit LNG Badak Bontang, mendirikan yayasan pendidikan Vidatra, dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini erat kaitannya dengan nilai kepedulian sosial, bukan hanya untuk pekerjanya saja, namun untuk masyarakat sekitar. Nah, hal ini juga dapat dikaitkan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesimpulannya teman-teman, pelaksanaan K3 di PT Badak LNG merupakan contoh ideal bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan seperti ketaatan hukum, etika kerja, partisipasi aktif, dan tanggung jawab sosial dapat diintegrasikan dalam dunia industri. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berlaku di ruang kelas, tetapi juga sangat relevan dalam menciptakan budaya kerja yang aman, etis, dan produktif.
Etika, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak luka kan? Aku nggak apa-apa, tapi Jaka, Serem juga ya Jaka tadi bisa jatuh segitunya. aku juga mikir kadang kita tuh masih menganggap remeh SOP nggak sih? Ya, padahal APD sama izin kerja tuh bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara loh. Kita punya hak atas keselamatan, tapi kita juga punya kewajiban untuk taat aturan. Iya ya, di pelatihan kewarganegaraan kemarin juga dibilang etika itu penting termasuk di tempat kerja. Bukan cuma soal hukum sih, tapi tentang kepedulian juga. Tadi kan Jaka ngeyel ya, tapi kita nggak langsung lapor ke atasan, jadi sama-sama lengah. Kalau kita sadar dari awal, ini nggak bakal kejadian. Ini bukan cuma salah Jaka, tapi ini juga salah kita, kegagalan kita dalam menjaga budaya K3. Bu, kejadian tadi bukan hanya pelanggaran teknis, tapi juga mencerminkan bahwa karakter dan kesadaran K3 kita tuh masih kurang kuat. Bener banget sih Bu Sinta, saya setuju. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan integritas di lingkungan kerja kita itu belum tertanam. Mungkin kita perlu pendekatan yang lebih dari sekedar aturan. Menurut Bu Sinta gimana? Ya benar Bu, kita butuh pendekatan karakter. Ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Warga negara bukan hanya tahu tentang haknya, tapi juga tentang pentingnya peran sosial dan juga tanggung jawab moral di lingkungan kerja. Benar-benar, setuju saya Ibu. Iya. Teman-teman semua, kecelakaan yang terjadi tadi harus kita jadikan pembelajaran untuk kita semua. Ini bukan hanya sekedar pelanggaran aturan, tapi soal etika dan tanggung jawab moral kita. Etika kerja mengajarkan kita untuk jujur, adil, tanggung jawab, dan peduli sesama. Untuk mencapai itu, perusahaan wajib memberikan pelatihan hukum dan etika, mewajibkan kode etik, menjadikan pemimpin sebagai role model, dan menyediakan sistem pelaporan yang aman. Dan pelatihan K3 bukan formalitas, ini kebutuhan. Pelatihan K3 membantu mencegah kecelakaan dan PAK, meningkatkan produktivitas, memenuhi persyaratan hukum, dan membangun budaya keselamatan. Aku kira pengalaman cukup bikin aku aman. Ternyata tanpa prosedur semua jadi sia-sia. Kita semua salah, Jak. Kita harus saling jaga. K3 itu bukan soal formalitas, tapi bukti bahwa kita punya etika kerja. Betul, kita warga negara, ketaatan pada SOP bukan cuma soal aturan perusahaan, tapi bentuk nyata tanggung jawab dan nilai kemanusiaan. Mulai sekarang, aku mau berubah. Nggak cuma patuh karena disuruh, tapi karena sadar keselamatan itu bagian dari harga diri kita. Dari kasus yang kita saksikan di awal, kini para pekerja telah mengerti tentang apa sih kesadaran K3 itu. Saya belajar dari kesalahan. Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab dari perusahaan, tapi tanggung jawab dari kita sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara, kita memiliki peran penting untuk membangun budaya keselamatan kerja. Dengan kesadaran hukum, partisipasi aktif, kita dapat mengurangi kecelakaan kerja dan melindungi sesama kita. Mari kita berkomitmen bersama bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang bermartabat dan juga berkarakter. We are committed to safety. Dalam nilai Ribuan memori mana yang membuatku seperti hari ini jatuh pertamamu dari sepeda menampakkan hantu di rumah tua. Serpihan berbahagia atau justru buatmu merana. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Karya wisata liburan pertama, kado dari mama dan papa, karena berhasil naik kelas walau rata-rata pas-pasan. Nekat pulang lewat jam malam, dilarang jalan-jalan sebulan, setahun bimbingan
saat ujian sekolah. Serpihan berbahagia atau justru buatmu merana. Oh, pertahankan atau melupakan pilihanmu kawan, tidak mengapa. Oh tak apa jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu. Jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Dalam kepala mana yang membuatmu di hari ini. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Jika ada yang kau pelajari dari masa lalumu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada yang buatmu tak mau buka lembaran baru, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Harus begitu. Percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Harus begitu. Jangan memulai pekerjaan sebelum ada dalam kepalamu ribuan memori, mana yang membuatku seperti hari ini. Jatuh pertamamu dari sepeda, Menampakkan hantu di rumah tua. serpihan berbahagia atau justru buatmu merana. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Karya wisata liburan pertama, kado dari mama dan papa, karena berhasil naik kelas. Walau rata-rata pas-pasan, takkan pulang lewat jam malam, dilarang jalan-jalan